Panas sekali siang ini ya. Kemarin-kemarin hujan bre. Ya, baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja, biar selalu bisa nontonin channel gua. Amin. Nah, jadi pada video kali ini adalah gua bakal bahas ganti oli sama R25. Baiknya ngikutin bulan per bulan atau per berapa bulan, atau ngikutin kilometernya udah berapa kilometer gitu teman-teman. Jadi ada dua ya caranya sebenarnya. Kita bisa ngikutin bulan, kita bisa ngikutin kilometer gitu. Nah, baiknya gimana sih bang? Kalau misalnya kalian pakai motor yang R25 kalian ini buat harian, jarak jauhan, misalnya gua berangkat dari sini ke kampus 100 kilo per hari gitu kan, atau apa lagi tuh, lupa gua. Atau misalnya touring, misalnya jauh gimana gitu, pokoknya buat harian aja. Sebaiknya kalian ngikutin ganti oli berapa kilometer gitu, dari kilometer teman-teman, karena memang lebih akurat aja, karena motor kalian udah menempuh berapa kilometer, dan misalnya udah mencapai kilometer yang kalian tentukan, kalian bisa ganti oli, melakukan penggantian oli di bengkel terdekat atau sendiri gitu teman-teman, atau sekalian servis juga. Aduh, masih kurang enak tenggorokan gua nih. Nah, dicontohin sama polisi nyalip dari kiri ya wes. Nah, jadi itu ya untuk penggantian kalau misalnya ngikutin dari kilometer olinya, oil trip. Nanti gua tunjukin juga di footage video aja. Jadi gimana bang, tiap berapa kali ganti oli? Nah, kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian bisa ganti oli setiap 2000 km atau di bawah 2000 km. Jadi setiap udah mendekati 2000 kilo, kalian bisa ganti olinya. Karena apa? Efeknya enak banget teman-teman. Efeknya bakal membersihkan mesin kalian. Ketika kalian bongkar mesin atau di bagian blok kupling aja setengah di sini aja, cek-cek fiber kupling atau lainnya, mangkok kampas ganda dan sebagainya, wih ada polisi. Kalian bakal melihat mesin yang bersih. Karena pengalaman dulu juga gua pakai oli yang memang murah, yang 50. Jadi yang pas dibongkar mesinnya bersih teman-teman, kayak nggak ada kerak, kayak nggak ada noda yang menempel, bersih aja gitu, enak lihat ya anjir. Jadi gitu ya. Nah itu, terus lakukan penggantian oli juga menggunakan oli yang full sintetik, karena kalau misalnya yang bukan full sintetik, jarak pakainya cuma 1000 sampai maksimal 2000. Sedangkan untuk yang full sintetik kalian bisa pakai sampai maksimal 5000 kilo. Tapi mungkin 5000 kilo udah kerasa nggak enak bener ya. Yamaha yang Yamalup, oli Yamalup aja klaimnya bisa sampai 5000, tapi 2000 udah kerasa nggak enaknya anjir gitu. Terus apa bang, kalau misalnya Yamalup aja gak enak, gua harus pakai oli apa gitu? Di sini gua pakai oli Castrol Power One Ultimate, gak di endorse sama sekali karena memang gua cari yang murah, tapi full sintetik. Alhamdulillah ketemunya itu waktu penggantian oli kemarinnya itu gua sampai 2500 kilo. Nah kemarin gua karena memang belum ada uang ya, itu sampai di 2900, bahkan sampai 3000 km. Jadi dengan harga yang 64 ribuan satu botolnya, dua itu 130, 135 atau 140 ya, lupa, 135 kalau nggak salah. Itu kalian bisa mencapai 3000 km dengan harga segitu yang murah banget menurut gua ya. Worth it sekali ya kan. Tapi kalau misal kalian pengen, bang gua mah yang penting olinya bagus, pengen yang bagus gitu kan, lebih mahal lebih bagus teman-teman, kalian bisa pakai oli Motul, cuman harganya 160 sampai 180 ribu per liter. Atau kalian bisa ganti oli Ipon, dan itu lebih mahal di atas Motul. Gila aja anjir. Sedangkan untuk peruntukan harian,
Jangan deh, kantong kalian bakal terkuras habis. Wih, ada ini keren ya, RC anjir. Oh, Yamaha deh ini mah. Yamaha apa namanya? Crystal apa? Gua ada sih Suzuki Tornado di rumah. Kayaknya kalau misalnya si baby ini udah ganti ban, gua bakal ngidupin Suzuki Tornado anjir. Karena sekali ganti ban si baby, aduh, mahalnya. Jadi lebih baik harian pakai yang biasa. Lanjut lagi ke pembahasan. Jadi begitu ya, untuk penggunaan atau penggantian oli menurut kilometer itu udah jelas pasti orang-orang yang pakai motornya harian. Karena sudah berapa jauh nih motor gua menempuh, padahal capek juga kan. Kayak istilahnya apa ya, orang kalau misalnya digeder kan, nggak diganti apa-apa, nggak makan, pasti capek juga gitu teman-teman. Dan bakal kerasa nggak enak di tubuhnya gitu. Kalau di motor bakal kerasa nggak enak di bawahnya, di bawah jalan, di bawah kerja. Sedangkan kerja itu kan kita harus pakai motor yang enak ya, biar kesan pertama pas di jalan ke tempat kerja itu juga feeling happy gitu kan, merasakan bahagia. Jadi gitu ya. Untuk menurut gua, kalau misalnya kalian dipakai harian motornya, kalian beli aja oli yang murah tapi bagus kayak gua, yaitu Castrol Power One yang full sintetik. Itu linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Gitu. Untuk kilometer tadi ya, gua ulas lagi, pokoknya di bawah 2000 kilo itu kalau kalian pengen dalaman mesin tuh bersih gitu teman-teman. Nah, selanjutnya terus gimana Bang kalau misalnya ganti oli menurut bulan? Itu sebenarnya lebih enak kalau misalnya motornya jarang dipakai. Kayak misalnya, duh gua kerja nih di luar kota, atau misalnya gua kerja untuk motor utama atau harian gua itu pakai Matic ataupun pakai motor yang lain gitu kan. Terus gimana ya caranya ganti oli sama R25, berapa bulan sekali? Nah, itu kalian bisa dari bulan. Si oli ini efektifnya ya kan, itu 3 sampai 5 bulan menurut gua. Gua belum baca-baca juga sih, tapi pernah baca dulu 3 sampai 5 bulan, 5 bulan udah kayak berubah gitu kandungan olinya, kayak berkurang efektifnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian sesekali pakai kayak San Mori, walaupun jarang dipakai ya kan, tapi misalnya pakai minggu doang, itu lebih baik kalian ganti per 3 bulan. Karena memang gua pakai nentuin ganti oli itu pakai kilometer juga, kisaran 3 bulanan gitu teman-teman. Jadi efektifnya 3 bulan sih, biar oli juga selalu gimana ya, selalu fresh. Biar ketika kalian memang jarang pakai motornya, tapi sekali pakainya misal, wih gua mau touring nih, ya udah, karena udah ganti oli kemarin belum sampai 3 bulan, pakai aja teman-teman gitu. Nah, terus kalau misalnya ada nih, Bang, gue bener-bener kerja di luar kota ya kan, si baby atau si R25 tuh di rumah jarang dipakai, jarang banget keluar, paling dipanasin doang. Nah, itu kisaran 5 bulan sampai 1 tahun kalian ganti oli juga nggak apa-apa. Tapi dengan catatan memang jarang dipakai ke jalan, jarang dibawa ngebut kayak gini kan. Kalau misalnya kalian pakai fast San Mori ataupun jalan-jalan juga, pasti kan pernah ngebut. Otomatis itu efektif 3 sampai 5 bulan doang oli. Tapi kalau misalnya cuma dipanasin doang, ya udah kalian 5 bulan sampai 1 tahun juga nggak apa-apa. Tapi dengan catatan jangan lupa dipanasin terus motornya. Itu biar menjaga si kelistrikan, terus pengisian arus aki, kabel-kabel kan, biar ini mesin juga biar panas, biar terlumasi juga. Jangan sampai si oli nantinya udah mah jarang dipakai, jarang diganti oli, jarang dicek, olinya mengendap gitu kan, takutnya mengendap, ada endapan apa, jadi malah rusak ke mesin kalian gitu. Nah, untuk ganti olinya sih seperti itu ya. Jadi kalian bisa pilih, sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau penggunaan sama R25 kalian. Dan kalian juga bisa memanage, sebenarnya gua butuh oli yang gimana sih gitu kan. Apakah oli yang bener-bener bagus? Oh iya, tambahan lagi nih, ketika memang motornya jarang dipakai, kalian mending beli oli yang bagus sekalian aja, kayak Motul atau apa ya, Shell yang mahal lah, Shell Advance Ultra ataupun Ipon. Karena apa? Karena dengan kualitas yang bagus biasanya jarang endapan sih, jarang merubah, bahkan kandungan olinya juga tetap terjaga dengan baik walaupun disimpan lama di mesin gitu.
Wow, ini jalan ini harusnya diaspal ulang ya. Tapi kalau misalnya diaspal ulang, nggak kebayang gimana enaknya buat speedingan. Gua juga pengen speeding bro. Waduh, enak banget nih si baby. Baru diganti oli. Oh iya, kenapa gua ngevlog gini juga karena memang ada yang request ya kan. Bang Rido juga yang kemarin IG-nya ada di atas. Terus emang karena kebetulan kemarin gua ganti oli, jadi ya udah gua kontenin. Walaupun gua nggak ini ya, nggak di videoin ganti olinya kemarin karena memang gua ini ganti oli itu di bengkel kemarin. Karena kunci-kuncinya ada di Abadu. Jadi ya gitu deh. Tuh, kalau misalnya motor ya kan dirawat dengan baik, sering diservis, buat dibawa ngebut ataupun gimana juga enak banget teman-teman. Gue udah jarang ngebut-ngebutan sih. Karena kalau misalnya di jalan juga ya yang penting nyampe aja, mager gitu kan. Semakin lama semakin capek motoran, tapi tetap aja gue nggak bakal berhenti motoran karena ini kesukaan gue gitu kan. Motoran di jalan lebih enak lah, lebih kerasa feelnya dibanding naik mobil. Tapi ya naik mobil juga enak. Enaknya kalau misalnya hujan ataupun malam kan, bisa sambil dengerin musik dengan PW gitu. Sedangkan kalau di motor kan walaupun udah ada intercom, tapi tetap aja pengang lama-lama lah dengerin lagu di helm anjir. Dan terlihat di speedometer gua ini odometernya udah sampai 45.000. Sebenarnya gua pengen porting tapi ya udahlah, mager anjir, daripada gua ngeluarin uang lebih banyak lagi kan. Karena memang ya mungkin nanti juga habis ini si baby jarang dipakai juga sih. Apalagi kalau misalnya gue udah bener-bener sibuk ya kan. Gitu teman-teman. Ya mungkin sebenarnya gitu aja ya untuk video gue kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi DHD, pamit undur diri. Oh iya, buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Karena sehat itu nikmat bre, gitu. Jadi jangan terlalu sering makan gorengan atau pedas-pedas. Ini sakit gua sumpah. Tenggorokannya, radang tenggorokan kemarin agak lama ya sembuhnya. Jadi gak enak buat ngomong juga sebenarnya. Tapi ya udahlah, demi konten kan, biar ada video yang diupload. Ya sekali lagi kita yang sayang, God bless you, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman. Karena ada anak-anak San Mori, ada anak San Mori di sini yang kecelakaan dan meninggal. Aduh. Innalillah. Al-Fatihah buat beliau almarhum.